Nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Kuasa Doa Orang Percaya. Kuasa doa orang percaya. Saudara sekalian, Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara sekalian, bukankah ini satu kabar baik? Satu good news buat kita, saudara sekalian. Karena apa saja yang diminta di dalam doa, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Ini adalah satu kabar baik bagi kita semua, saudara sekalian. Janji yang teramat indah bagi kita semua. Tetapi masalahnya, saudara sekalian, mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Inilah masalah kita, saudara sekalian. Mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Hari ini, pagi ini, saudara sekalian, kita akan belajar dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Injil Lukas pasalnya yang ke-18, saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini tujuan perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka, supaya murid-muridnya, supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota yang sama itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara sekalian, poin dari Injil Lukas, cerita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ke-8 ini, poinnya adalah bahwa Allah itu rindu untuk mengabulkan doamu. Allah itu adalah Allah yang rindu untuk mengabulkan doa saya, untuk mengabulkan doa saudara. Cuman pertanyaannya saudara sekalian, pertanyaannya adalah mengapa sih kita ini mesti berdoa dengan tidak jemu-jemu? Kalau Allah itu rindu untuk mengabulkan doaku, mengapa aku enggak sekali doa dan dijawab oleh Tuhan? Kalau Allah itu rindu untuk mengabulkan doaku, mengapa aku harus terus-menerus berdoa? Mengapa doaku tidak segera dijawab oleh Tuhan? Kalau Allah adalah Allah yang rindu untuk mengabulkan doaku. Saudara sekalian, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bahas, yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Mengapa doa kita tidak segera dijawab oleh Tuhan? Mengapa kita mesti selalu berdoa terus dengan tidak jemu-jemu? Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama. Yang pertama, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus-menerus, selalu berdoa. Kalau kita selalu berdoa, itu akan membuat kita fokus kepada Tuhan. Tidak lari kemana-mana. Kita berdoa terus kepada Tuhan membuat kita fokus.
Pikiran kita tidak melenceng kemana-mana, tidak berdoa, tidak ke tetangga, saudara sekalian, mengharapkan pertolongan dari si A, si B, si C. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi fokus kepada Tuhan. Kita berdoa artinya kalau kita terus berdoa, kita terus memohon hanya kepada Tuhan saja kita memohon. Itu membuat kita fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Berdoa terus menerus, saudara sekalian, bukan untuk mengingatkan Tuhan supaya Tuhan tidak lupa akan permohonan kita. Supaya tidak lupa Tuhan akan pergumulan kita, bukan. Tetapi untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kita ini punya masalah dan kita punya Tuhan yang besar. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu untuk menjawab doa kita. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita punya Allah yang besar yang sanggup untuk melepaskan kita dari semua pergumulan-pergumulan kita. Bukan mengingatkan Tuhan, tetapi untuk mengingatkan kita. Terus menerus berdoa, kita makin lama makin ingat. Aku ini sedang menyembah Allah yang besar. Yang tidak ada hal yang dia tidak bisa lakukan. Semuanya dia bisa lakukan. Allahku, Allah yang besar. Saudara sekalian, juga Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, Dia Allah, Tuhan itu ingin kita memandang hanya kepada Dia saja. Dan Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara sekalian, banyak kali kita berpikir bahwa sumber kita itu banyak. Banyak kali kita berpikir bahwa sumber kita itu bisa pengalaman kita. Banyak kali kita berpikir bahwa sumber kita adalah modal kita, kenalan kita, pengalaman, keahlian, kemampuan kita, pendidikan kita, itu semua sumber-sumber kita pikir demikian. Tetapi sebenarnya sumber itu cuma satu saja, yaitu Tuhan, yaitu Yesus itu. Dan kita mesti bisa membedakan itu. Semuanya itu kepintaran, kepandaian, saudara sekalian, pengalaman kita, modal, atau apapun saja, itu cuma alatnya Tuhan saja. Tetapi jangan itu dijadikan sumber. Sumbernya cuma satu saja, yaitu Tuhan. Saudara sekalian, satu cerita tentang suatu saat murid-murid Yesus menjala ikan di danau Tiberias. Itu ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari lamanya ada di muka bumi ini, menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena, bahwa menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Setelah itu menyatakan diri kepada murid-muridnya kecuali Thomas. Dan juga setelah itu Thomas juga ikut, dia melihat bahwa memang Yesus sudah bangkit, saudara sekalian. Dan juga ada 2 orang yang sedang perjalanan ke Emmaus, juga Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Saudara sekalian, tetapi masalahnya adalah mereka semua itu tidak bisa menghubungkan kebangkitan Yesus dengan masalah-masalah hidup mereka secara pribadi. Kebangkitan Yesus itu Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tidak bisa mengkonekkan itu. Petrus mengajak teman-temannya, ayo kita jala ikan lagi. Ayo kita kembali ke danau, kita tangkap ikan lagi. Dan cerita itu mengatakan semalam-malaman katanya. Semalam-malaman mereka itu bekerja, berjuang untuk menangkap ikan. Tetapi mereka tidak menangkap ikan seekor pun, tidak mereka tangkap. Saudara sekalian, apa yang salah di antara mereka? Mereka adalah ahli-ahli menangkap ikan. Mereka adalah pakar menangkap ikan. Mereka punya pengalaman menangkap ikan. Mereka punya ketekunan di dalam bekerja. Firman Tuhan Alkitab kita mengatakan semalaman. Artinya itu waktu yang panjang. Dia tidak sejam bekerja, setengah jam bekerja, 2 jam bekerja. Tapi semalaman mereka tekun. Walaupun gak dapat, mereka gak putus asa. Dia gak putus asa, terus bekerja. Sampai pagi mereka bekerja. Artinya mereka ulet, mereka tekun, mereka kerja keras. Sudah kerja itu saudara sekalian, tetapi mereka tidak dapat.
Apa yang mereka lupa? Mereka tidak menyertakan Yesus di dalam pekerjaan mereka. Mereka pikir bahwa ini semua pengalaman mereka, saudara sekalian, keahlian mereka, kepandaian, keuletan, itu adalah sumber berkat mereka. Tetapi saya ingin katakan sumber itu cuma satu, Yesus saja. Yang lain-lain itu adalah alat. Kepandaianmu, keuletanmu, modal yang engkau punya, kenalan-kenalan yang engkau punya, apa saja, saudara, kerja keras, itu semua cuma alat. Alat, jangan jadikan alat itu sebagai sumber, jangan. Kita salah kalau jadikan alat sebagai sumber. Alat is alat, tools itu beda dengan source. Tools itu tools, saudara sekalian. Alat itu, saudara sekalian, kalau kita jadikan sebagai sumber, kalau kita berpikir bahwa inilah sumbernya, dan ketika engkau berhasil, ketika engkau sukses, maka engkau akan sombong. Engkau akan pikir bahwa karena kehebatanku, karena kepandaianku, karena kepengalamanku, maka aku menjadi sukses seperti ini. Tetapi alat is alat. Saudara sekalian, Tuhan itu ingin memberkati kita. Dia adalah sumbernya, tapi Dia ingin memberkati kita lewat alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu tools, alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apakah itu kepandaian, keahlian, ketekunan, modal, semuanya saudara sekalian, itu mesti setiap hari diasah. Makin tajam, makin tajam, makin tajam. Sehingga nanti Tuhan gampang memberkati kita lewat alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita klaim Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Tapi engkau enggak melakukan apa-apa. Saudara sekalian, dan engkau minta Tuhan memberkati engkau. Engkau minta Tuhan memberkati engkau. Enggak bisa, saudara sekalian. Enggak bisa dengan doa dan puasa terus tahu-tahu uang jatuh di depan kita. Enggak bisa, enggak ada. Semuanya itu lewat alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Asah alat itu. Terus kembangkan alat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dengan demikian gampang Tuhan akan memakai alat-alat itu untuk menjadi berkat bagi kehidupanmu. Dunia sekarang ini gila, saya bilang. Saya itu 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu berpikir bahwa hari ini saya mesti ngomong kepada saudara di Kelapa Gading ini. Kita ini sedang memasuki zaman kegilaan yang luar biasa. Sekarang ada yang namanya Pokemon Go. Saudara tahu Pokemon Go? Ya, saya pikir, aduh saya mesti ngomong ini. Saya lagi di mobil waktu itu, saya mesti ngomong sama jemaat Kelapa Gading. Jangan main Pokemon Go. Saya pengen ngomong begitu. Cuman hari berikutnya di koran Kompas, saudara sekalian, dikatakan ada yang positifnya ini, itu. Saya bilang ini gila. Saudara tahu nggak Pokemon Go apa? Itu pakai HP, saudara sekalian. Kita mau nangkepin monster. Ya, monster. Di mana-mana ada monster. Jadi, pakai ini ditangkap monsternya, lari-lari ke sana tangkap monsternya. Ada orang yang begitu gilanya, saudara sekalian. Dia panggil Gojek. Ayo anterin aku kemana? Enggak tahu. Pokoknya mau nangkep monster. Jadi Gojeknya keliling-keliling mau tangkap monster. Saudara sekalian, di mana-mana ada monster. Pak Ahok katakan katanya di balai kota ada banyak monster. Saya takut di sekitar sini juga ada banyak monster. Ya, kalau Anda gila main Pokemon Go, nanti saudara ke sana saya lagi khotbah, ada yang di sono, ada di sono mau nangkep monster katanya. Ya, saudara sekalian, ini zaman kegilaan yang luar biasa. Saya nggak habis pikir untungnya apa. Saya nggak habis pikir benefitnya apa buat kita. Jangan engkau waktumu engkau habis-habiskan untuk main Pokemon Go dan engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati aku. Saya bingung, yang untung memang yang ciptain Pokemon Go. Yang untung mungkin yang apa itu ya, Google-nya mungkin yang untung. Tapi buat engkau apa? Katanya olahraga. Katanya lihat-lihat bisa lihat-lihat taman. Oh, ini indah sambil olahraga. Masa mesti olahraga pakai begituan, saudara sekalian? Bukankah ini zaman gila, benar-benar gila saya bilang. Ya, saya tadi ngomong itu betul, serius saya ngomong. Saudara sekalian,
Jangan-jangan nanti di gereja kita ini akan ada banyak monster-monster yang saudara mesti kejarin. Ya, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Albert Nita, ya, dia ngomong, "Om itu begini, Om Pokemon Go." Terus dia masukin apa itulah dibuka di handphonenya dia. Terus dia lagi, saya duduk di depannya. Om, di sininya Om ada, Om, katanya. Aduh, masa di pundak saya ada monsternya, katanya saudara sekalian. Tak foto ya Om, katanya. Ada di mana-mana, saudara sekalian. Katanya itu yang di GBDI depan, saudara sekalian, ada patung, itu posnya. Kalau saudara ke sana, saudara sekalian bisa dapat telur, bisa dapat senjata, bisa dapat apa saja untuk kasih makan monster-monster itu. Ya ini zaman gila, benar-benar zaman gila. Saya nggak tahu, Rick Warren, saudara kenal Rick Warren ya, saudara tahu pendeta besar di Amerika itu. Dia sampai ciptakan map untuk main Pokemon Go. Saya jangan sampai baru beniru, saudara sekalian. Ya, nanti kacau lagi ibadah, semuanya mau kejerin monster di mana-mana ya. Kita ini sudah terlalu banyak monster, mau ditambah monster lagi di gereja. Ya. Tapi saudara sekalian, saya ingin katakan, engkau harapin Tuhan, doa kepada Tuhan, tapi waktumu cuma engkau habiskan buat main-main itu. Enggak bisa. Harus diasah, saudara sekalian. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepandaian, keahlian, saudara sekalian, mesti diasah. Ketekunan mesti terus dikembangkan. Kerajinan bekerja mesti terus dikembangkan. Saudara sekalian, saya baru pulang dari Vietnam beberapa hari yang lalu. Dan saya waktu di sana, saudara sekalian, secara tidak sengaja teman saya ajak ke usaha dia yang baru. Dan saya lihat usaha dia yang baru itu apa, saudara sekalian, dia siapkan co-working space. Ya, itu tempat untuk kerja bersama-sama, rame-rame. Jadi banyak anak muda kumpul, saudara sekalian, mereka masing-masing kerja, pekerjaannya sendiri-sendiri, tetapi dia kumpul di satu tempat, sehingga nanti mereka bisa sharing satu sama lain. Oh, apa yang dia kerjakan, oh dia keahliannya itu, yang ini keahliannya itu. Barangkali bisa jadi satu, membentuk usaha bareng-bareng sama-sama. Saudara sekalian, yang begini ini yang betul. Saya tadi ngomong sama Albert juga, saya kepengen di gereja ini juga kita ada startup community. Ya, komunitas orang-orang yang ingin bentuk usaha. Saudara sekalian, mungkin ada banyak anak-anak muda yang punya ide saja, saudara sekalian. Yang punya kepengenan, tapi nggak bisa melanjutkan untuk ini jadi satu kenyataan. Kita akan bikin komunitas startup community di sini. Ayo saudara sekalian, nanti dari startup community ini kalau ada ide-ide yang memang bagus, kita akan panggil orang yang pemodal, biasanya disebut apa itu capital venture ya, capital venture untuk datang, mereka dengar apa yang kalian ide kalian dipresentasikan. Kalau mereka tertarik, kalian akan dikasih modal, namanya inkubator itu, saudara dikasih modal 3 bulan pertama dicoba. Betul nggak apa yang kau presentasikan? Kalau ada kemajuan yang baik, kasih modal lagi sampai jadi. Saudara sekalian, Gojek kah, Grab kah, atau apalah Grab kah, itu semuanya asalnya dari startup community seperti ini. Saya kepengen ini loh. Orang itu sekarang zamannya saya sudah nggak bisa ikutin, saudara sekalian. Ya saya kerja benar, nggak bisa model IT begitu, nggak ngerti saya. Tapi ini mesti kumpul-kumpul, ya dibangun, dibentuk sama-sama, punya ide, dikasih tahu. Mungkin saya bisa kenalkan mungkin dengan pemodal. Saya nggak bisa model begitu, tapi saya mungkin bisa kenalkan. Sehingga semuanya bisa nyambung satu sama yang lain. Saudara sekalian, intinya adalah bekerjalah, tekunlah, sungguh-sungguh giatlah. Saudara sekalian, karena hanya dengan itu saja Tuhan bisa memberkati kita. Tanpa kegiatan, tanpa kita nggak giat, kita nggak terus minta ide daripada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Allah yang punya segala hikmat itu. Kita mesti minta hikmat daripada Dia.
Minta hikmat, Tuhan aku ini mesti kerjain apa? Apa yang harus aku lakukan? Tapi jangan lupakan saudara sekalian, setiap kita ini sama Tuhan sudah diberikan alat, sudah dikasih tools kita ini masing-masing. Mungkin alatnya ada yang sederhana, ada yang canggih, saya nggak tahu. Tetapi setiap alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bisa pakai. Kalau Tuhan mengizinkan, Dia memberkati dan lewat alat itu kita bisa mendapatkan kesuksesan. Bukankah ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, apa yang Musa katakan? Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, pakai tongkatmu. Itulah alat. Itulah alat yang Tuhan berikan kepada Musa. Pakai tongkatmu. Dengan tongkatmu engkau akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara sekalian, apa saja yang Tuhan sudah berikan kepadamu, itulah alat. Tapi jangan anggap alat ini sebagai sumber. Tools is tools. Sumber adalah sumber. Alat adalah alat. Jangan pernah dijadikan alat itu sumber. Kalau engkau jadikan alat itu sebagai sumber, engkau akan sombong. Tetapi engkau berdoa saja, engkau berdoa saja, engkau berdoa saja. Tanpa engkau memberdayakan alat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Itu artinya engkau menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Cuman berdoa, minta Tuhan memberkati. Saudara sekalian, saya ingin katakan kalau engkau ingin mengandalkan Tuhan, jangan pernah ngomong mengandalkan Tuhan sebelum engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebelum engkau ngotot, sebelum engkau sungguh-sungguh bekerja, engkau sudah bekerja mati-matian dan engkau nggak bisa mendapatkan hasil. Engkau berserah. Itu artinya engkau mengandalkan Tuhan. Tetapi belum melakukan apa-apa, belum kerja apa-apa, belum apa-apa. Engkau ngomong aku mengandalkan Tuhan, itu malas namanya. Saudara sekalian, itu malas namanya. Ya, mengandalkan Tuhan itu sudah capek dulu, sudah bekerja dulu, sudah ngotot dulu, sudah belajar sungguh-sungguh dulu. Baru ketika kita nggak dapat apa-apa, semalam-malaman mereka bekerja dan tidak mendapatkan seekor ikan pun. Berserahlah kepada Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sisi kanan perahumu. Dan mereka mengikuti firman Tuhan. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Saudara sekalian, fokus kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan itu ingin kita memandang Dia sebagai sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Mazmur 105 ayatnya yang keempat, tolong dibuka. 105 ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Selalu fokusnya kepada Tuhan saja. Engkau bekerja, engkau mesti bekerja fokus kepada Tuhan. Saya ingin katakan saudara sekalian, minggu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu tema kita adalah tentang pujian penyembahan. Kuasa pujian dan penyembahan. Saya ingin mengatakan pujian penyembahan yang menyukakan Tuhan itu apa sih? Apa nyanyi sampai nangis-nangis atau main musik sampai capek saudara sekalian. Itu semuanya bisa. Tetapi saya ingin katakan, setiap apapun yang kita kerjakan, apa saja yang kita kerjakan, kalau itu memuliakan Tuhan, maka itulah penyembahan kita untuk Tuhan. Apa saja, lewat pekerjaanmu engkau memuliakan Tuhan, artinya engkau sedang menyembah Tuhan. Lewat apa saja yang kau lakukan dan itu memuliakan Tuhan, itu artinya engkau sedang menyembah Tuhan. Fokus, carilah Tuhan terlebih dahulu. Fokus kepada Dia. Itu yang pertama saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian, jawaban yang lambat, yang tidak segera dijawab ketika kita berdoa, itu akan membuat kita menjadi lebih jelas akan apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Ada banyak kali kita berdoa tentang sesuatu yang sekedar melintas di dalam benak kita. Kita pikir itu kebutuhan kita. Kita pikir itu yang kita inginkan. Dan kita berdoa untuk itu. Padahal itu hanya selintas saja. Bukan sesuatu yang sungguh-sungguh engkau perlukan.
Makin lama engkau berdoa, terus berdoa untuk hal yang sama, nanti suatu saat engkau akan berubah doamu. Tidak lagi berdoa untuk masalah itu, tetapi berdoa untuk kebutuhan yang lain. Berdoa untuk kebutuhan yang lain lagi. Kenapa? Karena kebutuhan yang satu, yang pertama itu tidak sungguh-sungguh yang kau butuhkan. Yang kedua, bukan yang sungguh-sungguh yang kau butuhkan. Engkau berdoa, makin lama engkau makin jelas akan apa yang sesungguhnya engkau butuhkan. Enggak segera dijawab, hari ini berdoa, sebentar sore dijawab. Itu belum tentu itu kebutuhanmu. Tetapi ketika engkau terus berdoa, terus minta sama Tuhan, engkau akan makin lama, makin jelas dengan apa yang engkau butuhkan. Jawaban yang lambat membuat kita jelas dengan apa yang kita inginkan. Enggak segera dijawab, yang terus tunggu, itu akan membuat kita makin jelas dan makin jelas akan apa yang kita inginkan. Zakaria 13 ayatnya yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab aku adalah Tuhan adalah Allahku. Saudara sekalian, ini loh. Makin kita berdoa makin kita jelas. Sampai kita bisa ngomong, Tuhan engkaulah Allahku. Tuhan engkaulah Tuhanku. Inilah yang sungguh-sungguh aku butuhkan. Inilah yang sungguh-sungguh aku inginkan. Waktu itu memisahkan keinginan-keinginan yang murni dari keinginan yang palsu. Keinginan yang sungguh-sungguh kita inginkan dari yang sekedar melintas di benak kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pasti ketemu Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Cari dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tuhan pasti kasih jawaban. Ya saudara sekalian, jadi jangan cari monster sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan jawab. Yang ketiga saudara sekalian, yang ketiga. Kenapa kita mesti berdoa terus saudara sekalian. Karena itu akan mempersiapkan kita untuk menerima jawaban Tuhan. Ada banyak kali apa yang kita minta, kalau Tuhan segera berikan kepada kita, kita tidak siap menerimanya. Kita enggak siap untuk menerima itu. Saudara sekalian, Tuhan perlu mempersiapkan kita terlebih dahulu. Tuhan perlu mempersiapkan karakter kita terlebih dahulu. Tuhan perlu mempersiapkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk diubah dulu. Untuk supaya kalau sudah berubah semuanya, dia baru kasih jawabannya. Kalau kita punya anak yang kecil, yang umurnya masih di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Walaupun dia teriak, walaupun dia minta, walaupun dia nangis, walaupun setiap hari dia nangis. Tetapi ketika kita sebagai orang tua kita melihat belum layak, belum waktunya, maka kita tidak akan pernah memberikan dia sepeda motor. Demikian juga dengan Allah kita. Kalau dia melihat bahwa kita belum layak, kita belum siap, belum waktunya, maka dia terus akan menunda menjawab doamu. Dia perlu untuk mempersiapkan engkau terlebih dahulu. Tuhan itu saudara sekalian juga ingin memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Doa kita minta sesuatu, tetapi Tuhan ingin memberikan lebih daripada yang kita inginkan, yang kita doakan itu. Dan untuk itu dia perlu mempersiapkan kita. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayatnya yang ke-20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya kalau baca ayat ini saudara sekalian,
Saya ingat akan mami saya. Suatu saat saudara sekalian waktu dia hidup, waktu mami saya masih hidup itu dia itu kelemahannya di giginya. Dia giginya selalu bermasalah terus. Sampai suatu saat dia ingin ganti, dia ingin lepas giginya dan ingin pasang gigi yang baru. Dan ketika dia ke dokter gigi, saudara sekalian, dia mendapati dokter giginya tidak simpatik. Mukanya nggak enak dilihatnya. Terlebih-lebih omongannya juga nyelekit, kata mami saya. Terus juga saudara sekalian, mami saya ditelepon ngomong sama saya, katanya bayarnya juga mahal katanya. Oh ya, ya udah pindah saja ke dokter yang lain, yang enak, lihat mukanya enak, penuh senyum, bayarnya murah, kan ada nanti di Malang kan ada lagi. Enggak, ini dokternya pinter. Cuma masalahnya yaitu mukanya enggak nyenengin, ngomongnya enggak enak, dia bilang. Terus bayarnya mahal, itu saja yang mami enggak suka. Nah, terus gimana Mi? Ya udah mami sekarang doa katanya. Doa sama teman-teman di Komsel. Ini mami saya sedang cerita. Dia doa, oh ya doa saja mami doa saja. Berapa minggu kemudian saudara sekalian, apa yang didoakan adalah dia minta kalau dia datang lagi ke dokter yang sama karena itu mau proses mau cabut gigi, mau pasang gigi palsu saudara sekalian, maka dia mesti berkali-kali datang. Dia cuma minta di dalam doanya kalau datang lagi wajahnya dokternya itu supaya nyenengin, ngomongnya enak, bayarnya juga murah. Kira-kira gitu aja dia minta teman-teman Komselnya doa begitu aja. Berdoalah mereka sama-sama berdoa dan benar saudara sekalian. Datang yang kedua kali sudah orang enak dilihat ya. Bayarnya juga enggak terlalu mahal. Oke. Doa terus saudara sekalian, doa terus. Sampai suatu saat giginya mesti dipasang, gigi palsunya dipasang. Ya kan sudah bayar semuanya, sudah ini gigi palsu mau dipasang kan mesti dicetak dulu. Sudah dicetak, mami saya kan takut, ini bayarnya berapa ini sekali ini. Jadi dia tanya sama dokternya, dok ngomong-ngomong sebelum saya buat gigi, sebelum dicetak, saya pengen tahu dok, bayarnya berapa nanti. Karena mami saya pikirnya ini pasti mahal ini ya, pasti mahal. Dokternya bilang apa? Tante, yang sekali ini gratis buat tante. Coba saudara sekalian, mami saya cuma minta dokternya mukanya enak dilihat. Mami saya cuma minta supaya ngomongnya lembut, enggak nyelekit, saudara sekalian. Mami saya minta supaya bayarnya murah. Mukanya enak dilihat, ngomongnya enak didengar. Sekarang dikasih gratis, saudara sekalian. Bukankah itu luar biasa? Allah bagi dia itu enggak ada yang mustahil. Dia ingin memberikan lebih daripada yang kita doakan. Allah ingin memberikan lebih daripada yang kita inginkan. Tapi seringkali saudara sekalian, kita ini terburu-buru ya, kita enggak siap ya karena kita terburu-buru. Ingin terima berkat Tuhan, ingin terima jawaban doa Tuhan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab kita enggak siap. Berapa kali Pak Rubin cerita di tempat ini saudara sekalian. Ada orang minta doa, pengen punya anak. Didoain benar-benar punya anak saudara sekalian. Sudah punya anak, gak datang lagi ke gereja. Kenapa? Gak siap sebenarnya. Ketika sudah punya anak, dia sibuk ngurus anak. Gak bisa datang ke gereja. Berapa kali dia ngomong soal memberkati, diberkati, minta berkat. Setelah diberkati, gak datang ke gereja. Banyak kali kita gak siap tentang apa yang kita minta. Kenapa doa kita tidak segera dijawab? Karena ini mempersiapkan kita untuk menerima jawaban Tuhan. Secepat apa engkau berubah, secepat itu pula jawaban akan engkau terima. Kalau Tuhan ingin kebiasaan-kebiasaan burukmu engkau tinggalkan dan engkau ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau Tuhan ingin karaktermu yang buruk berubah jadi karakter yang baik terlebih dahulu. Secepat apa engkau berubah, secepat itu pula jawaban akan engkau terima. Dia tidak akan menjawab doamu, tidak akan memberikan engkau apa-apa, kecuali engkau berubah terlebih dahulu. Dia ingin mempersiapkan kita untuk menerima jawaban Tuhan. Tuhan ingin melakukan yang lebih baik, yang lebih besar dari yang kita minta. Yang keempat, saudara sekalian, yang terakhir.
Kenapa Tuhan tidak segera menjawab doa kita? Karena itu memperkuat iman kita. Makin lama doa itu kalau kita doain, makin kita fokus kepada Tuhan, makin kita mengandalkan Tuhan saja. Doa dan iman itu sama-sama. Doa dan iman itu bersama-sama. Ketika engkau berdoa asal berdoa saja, nggak pakai iman, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh, iman yang kecil terus doa sungguh-sungguh, makin lama makin kuat. Doa dan iman bersama-sama, dan ketika itulah Tuhan akan menjawab doamu. Karena engkau sungguh-sungguh percaya, engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, kedewasaan ditentukan oleh seberapa lama engkau sanggup menunggu. Anak-anak yang kecil, dia minta apa sekarang dia minta. Dan dia mau dapat sekarang juga. Kalau apa yang dia minta sekarang engkau nggak kasih, dia nangis. Karena dia nggak sanggup menunggu. Dia berontak. Ya, dia mungkin gulung-gulung di lantai. Karena dia nggak sanggup menunggu. Tapi orang dewasa tidak melakukan itu. Orang dewasa itu tandanya sanggup menunggu. Sanggup menunggu jawaban daripada Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab mereka menunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Untuk menunggu jawabannya Tuhan. Nuh menunggu 120 tahun. Sampai ketika Tuhan mencurahkan hujan dan Nuh melihat hujan itu. Abraham menunggu 25 tahun bahkan umur hidupnya saudara sekalian sampai 100 tahun. Baru dia mendapatkan anak. Menunggu. Seberapa lama engkau sanggup menunggu, itu menentukan kedewasaan kerohanianmu. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi terus aja lakukan apa yang baik. Enggak usah jemu-jemu, terus lakukan apa yang baik. Dan ada saatnya nanti kita akan menuai. Ayat yang terakhir, kembali ke Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara sekalian, Tuhan ingin mengatakan demikian. Janda yang punya persoalan, yang punya masalah ini. Dia terus datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak takut akan manusia yang lainnya. Dia hakim yang lalim. Janda ini punya masalah. Dia sadar benar bahwa masalahnya cuma satu yang bisa selesaikan, yaitu si hakim yang lalim ini. Dia sudah mencoba kemana-mana dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Satu-satunya pengharapan dia hanya hakim yang lalim ini. Saudara sekalian, dan hakim yang lalim ini akhirnya menjawab janda itu bukan karena kebaikan hatinya, tetapi karena dia sudah malas. Dia sudah terus-menerus merasa diganggu oleh janda ini. Dia mungkin nggak bisa tidur siang, mungkin saudara sekalian. Bahkan dia merasa kalau aku nggak kabulkan, dia merasa dirinya terancam. Jangan-jangan janda itu menyerang aku. Saya ingin katakan, Tuhan Allah yang kau sembah tidak seperti hakim yang lalim ini. Dia kalau dia menjawab doamu bukan karena dia sebel engkau terus-menerus berdoa sehingga Tuhan gak bisa istirahat. Ya, saudara sekalian, dia kalau menjawab doamu bukan karena dia merasa terancam, jangan-jangan ini anak ini akan menyerang aku. Enggak. Tetapi kalau dia menjawab doamu karena dia sudah melihat imanmu kokoh. Engkau punya iman yang teguh. Ya, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Jadi dia melihat seberapa besar engkau percaya kepadanya. Saudara sekalian, saya ingin katakan, seberapa besar doamu, seberapa tekun engkau berdoa, itu menentukan seberapa besar Allah dalam pandanganmu. Kita ini kalau memandang Allah kita ini besar, luar biasa. Maka doa-doa kita juga doa-doa yang besar. Kita makin tekun menantinya karena kita tahu
Allahku luar biasa. Dia Allah yang sanggup. Aku akan tunggu. Aku akan tunggu. Saudara sekalian, tetapi ketika engkau di dalam pandanganmu Allah itu kecil saja. Engkau berpikir, maka doamu juga kecil saja. Engkau bahkan mengandalkan yang lain-lain lagi. Hari ini saudara sekalian, saya ingin katakan. Kalau sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, ada beberapa hal. Mungkin kau mesti fokus kepada Tuhan. Lebih dari yang sebelumnya. Mungkin kau gak jelas dengan apa yang kau minta. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tunggu dari hidupmu. Perubahan-perubahan yang Tuhan sedang tunggu. Dan yang terakhir, kalau doamu belum dijawab, tambahkan iman lagi. Tambahkan kepercayaan lagi. Tambah percaya kepada Tuhan. Tambah andalkan Tuhan. Amin.